Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian modul input atau output. Modul input-output adalah bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola komputer dengan perangkat eksternal, baik perangkat input maupun output. Modul I/O memungkinkan komputer untuk menerima data dari dunia luar, perangkat input, dan mengirimkan hasil pemrosesan data ke perangkat output. Secara umum, modul I/O memiliki fungsi utama untuk mengatur dan mengontrol aliran data antara perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang ada dalam sistem komputer. Modul ini mencakup pengelolaan sinyal dan pengaturan komunikasi melalui antarmuka perangkat keras seperti port, bus, dan pengendali controller. Fungsi utama modul I/O. Modul input-output memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk mengelola komunikasi antara sistem komputer dengan perangkat eksternal. 1. Menerima data dari perangkat input. Fungsi pertama dari modul I/O adalah untuk menerima data dari perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau sensor dan mengirimkan data tersebut ke CPU untuk diproses. Contoh, ketika pengguna mengetikkan teks pada keyboard, modul I/O menerima input tersebut dan mengirimkannya ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. 2. Mengirimkan data ke perangkat output. 3. Pengelolaan aliran data. 4. Mengelola interrupt dan polling. 5. Menyediakan antarmuka untuk perangkat eksternal. 6. Mengatur buffer dan penyimpanan sementara. 7. Mengatur komunikasi berkelanjutan antara perangkat. 8. Menyediakan fungsi kontrol dan pengawasan. Modul I/O juga bertanggung jawab untuk mengontrol dan memantau perangkat I/O, memastikan bahwa perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kesalahan atau kerusakan dalam proses komunikasi data. Jenis-jenis modul I/O atau input-output. 1. Modul input. Jenis modul input meliputi modul input digital atau memberinya sinyal on-off seperti tombol tekan saklar atau sensor yang hanya memberikan dua kondisi terhubung atau tidak. Contoh, saklar, sensor, deteksi posisi, dan tombol tekan. 2. Modul input analog menerima sinyal kontinu yang memiliki berbagai level seperti tegangan dan arus yang bervariasi. Contoh, sensor suhu, sensor tekanan, dan potensiometer. 2. Modul output. Jenis modul output meliputi modul output digital, mengirimkan sinyal on-off atau mengendalikan perangkat seperti motor, lampu, atau aktuator. Contoh, menghidupkan atau mematikan lampu, mengaktifkan saklar, atau mengontrol relay. 2. Modul output analog mengirimkan sinyal tingkat variasi yang lebih halus seperti tegangan atau arus yang berubah-ubah untuk mengendalikan perangkat yang memerlukan kontrol yang lebih presisi. Contoh, mengontrol kecepatan motor atau mengatur posisi aktuator. 3. Modul I/O khusus. Jenis modul ini sering digunakan di aplikasi yang membuat pengolahan sinyal lebih lanjut atau koneksi dengan sistem komunikasi tertentu. Modul I/O dengan protokol komunikasi menggunakan protokol komunikasi tertentu seperti Modbus, Profibus, Etherchat, atau OPC, atau berinteraksi dengan perangkat lain. Contoh, modul I/O yang menghubungkan PLC dengan perangkat remote melalui jaringan industri. Modul I/O dengan fungsi khusus dapat mengatasi tugas-tugas tertentu seperti mengolah sinyal, sensor suhu digital, atau sensor khusus. Contoh, untuk sensor suhu berbasis digital misalnya RTD atau thermocouple. Komponen utama pada modul I/O. Perangkat input device. Perangkat input digunakan untuk menerima data atau perintah dari pengguna lain, perangkat lain, dan mengirimkan ke sistem komputer untuk diproses. Contoh perangkat input meliputi keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menyampaikan hasil proses data dari komputer kepada pengguna atau perangkat lain. Contoh perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, atau proyektor. Pengendali I/O controller. Pengendali I/O adalah komponen yang mengatur komunikasi antara perangkat I/O dan CPU. Fungsi utama pengendali I/O adalah untuk menangani data yang dikirimkan antar CPU dan perangkat I/O serta mengontrol aliran data yang masuk dan keluar. Port I/O.
Port I/O adalah antarmuka fisik atau logis menghubungkan perangkat I/O dengan komputer. Beberapa port I/O antara lain USB universal. USB adalah port yang umum digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat. Port serial atau COM digunakan untuk komunikasi data satu persatu bit. Port paralel digunakan untuk mentransfer data secara paralel seperti pada printer lama. Port audio untuk menghubungkan perangkat suara seperti jack handphone atau HDMI. Bus I/O. Bus I/O adalah saluran komunikasi yang menghubungkan CPU dan perangkat I/O. Bus ini digunakan untuk mengalirkan data antara CPU dan perangkat serta antara perangkat I/O dan memori. Buffer I/O. Buffer I/O ini adalah ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat dipindahkan antara perangkat I/O dan sistem. Ini sangat membantu mengurangi penundaan dan mencegah kehilangan data. Prinsip kerja modul input dan output. Permintaan. Perangkat input dan output mengirimkan permintaan ke CPU untuk melakukan operasi input dan output. Pengalokasian sumber daya. CPU mengalokasikan sumber daya yang diperlukan bus register untuk operasi input dan output. Transfer data. Data ditransfer antara perangkat input dan output dan memori melalui bus. Selesai. Setelah transfer data selesai, modul input dan output menginformasikan ke CPU. Prinsip kerja modul input dan output. 1. Arsitektur dasar. Input. Proses pengambilan data eksternal ke output. Proses pengiriman data ke perangkat luar perantara sistem dan controller khusus. 2. Metode transfer data. Polling. Pemeriksaan berkala status perangkat. CPU aktif melakukan pengecekan. Overhead komputasi tinggi. Cocok sistem sederhana. B. Interrupt-driven. Perangkat mengirim sinyal gangguan, CPU dialihkan secara otomatis, efisiensi sumber daya yang lebih baik, mendukung multitasking. C. DMA, Direct Memory Access. Transfer data tanpa campur tangan CPU, kontrol khusus mengelola transfer, kecepatan tinggi, beban CPU minimal. 3. Komponen kunci, kontrol input-output, buffer data, register status, pengendali transfer, mekanisme protokol, tahapan proses. A. Inisialisasi. Identifikasi perangkat, konfigurasi parameter, alokasi sumber daya. D. Persiapan transfer, tentukan mode transfer, setting alamat memori, konfirmasi kesiapan. C. Eksekusi transfer. Pembacaan atau penulisan data, validasi integritas, konfirmasi selesai. D. Penanganan error, deteksi kesalahan, mekanisme recovery, pencatatan log. 5. Protokol komunikasi. USB, SATA, PCI Expert, Thunderbolt, dan Ethernet. 6. Karakteristik kinerja. Latensi transfer, throughput, konsumsi daya, kompleksitas implementasi. Yang terakhir nomor 7, optimasi, changing data, buffer dinamis, management, interrupt, penjadwalan efisien. Fungsi penting modul input output. 1. Menghubungkan perangkat eksternal dengan sistem komputer. Modul input output memungkinkan perangkat eksternal berkomunikasi dengan sistem komputer. Tanpa modul ini, perangkat seperti printer, kamera, atau sensor tidak dapat mengirim atau menerima data prosesor. Fungsi ini melibatkan input menerima data dari perangkat eksternal seperti keyboard atau sensor. Output mengirim data ke perangkat eksternal seperti layar atau aktuator. 2. Mengontrol akses perangkat. Modul input-output mengatur akses ke perangkat eksternal untuk mencegah konflik jika beberapa perangkat mencoba mengakses sistem secara bersamaan. Fungsi ini termasuk mengatur prioritas perangkat, mencegah gangguan atau benturan data, memberikan kontrol yang adil kepada setiap perangkat. 3. Konversi data. Modul input-output bertanggung jawab untuk mengonversi data dari format yang dapat digunakan oleh perangkat eksternal menjadi format yang dapat diproses oleh sistem komputer dan sebaliknya. Proses ini mencakup konversi analog ke digital atau ADC, mengubah sinyal analog dari perangkat seperti mikrofon atau sensor menjadi data digital. Konversi digital ke analog atau DAC, mengubah data digital dari prosesor menjadi sinyal analog untuk perangkat seperti speaker atau motor. 4. Sinkronisasi data. Modul input-output memastikan sinkronisasi data
antara perangkat eksternal dan CPU, karena perangkat eksternal seringkali bekerja pada kecepatan yang berbeda seperti CPU. Modul input-output mengolah sinkronisasi ini untuk memastikan data ditransfer dengan benar. Fungsi ini mencakup buffering, menyimpan data sementara sebelum dikirim atau diterima, dan sharding, mengatur proses komunikasi untuk memastikan perangkat siap menerima atau mengirim data.